Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kebun Vivi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana agar tanaman anggrek bulan dapat tumbuh subur di daerah dataran rendah. Berikut ini adalah anggrek-anggrek bulan kami ya. Jadi ini di daerah dataran rendah Kalimantan Barat, terutama di daerah Khatulistiwa. Jadi di sini suhunya sangat panas sekali ya. Bisa mencapai 45 derajat Celcius. Namun anggrek-anggrek kami ini dapat tumbuh subur dan sudah beberapa kali berbunga. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat anggrek bulan di daerah dataran rendah, yang pertama itu adalah faktor lingkungan atau agroklimat ya. Agroklimat yang ada di sekitar tanaman anggrek kita. Nah, itu yang penting untuk diperhatikan untuk pertama kalinya dalam budidaya tanaman anggrek. Jadi karena kondisi di sini panas, maka kita harus memperhitungkan ya, atau artinya anggrek bulan ini kan memerlukan tempat yang cukup dingin ya, atau lembab. Sementara di sini panas, sehingga kita harus mengaturnya bagaimana caranya agar dia bisa tetap hidup dan tumbuh subur. Nah, jadi pertama tempatnya, greenhouse-nya. Jadi ini kami meletakkan anggrek-anggrek bulan ini di dalam greenhouse. Jadi greenhouse-nya ini sekitar 4 meter ya, sekitar 4 meter dengan berdinding sekitar 4. Nah, ini segini aja. Berdindingkan paranet, kemudian beratapkan UV, dan di atasnya untuk meminimalisir panas yang berlebih, ditambah lagi dengan paranet. Seperti ini. Untuk intensitas cahaya insya Allah cukup. Kemudian cahaya atau sinar mataharinya di sini cukup melimpah ya, karena memang di daerah Khatulistiwa ini panas sekali dan sinar matahari itu cukup banyak ya, maksudnya bisa diterima oleh tanaman, karena intensitas cahaya atau cahaya matahari sangat dibutuhkan tanaman dalam proses fotosintesis. Nah, jadi untuk mendapatkan kondisi tetap dingin di lingkungan yang panas, jadi di sini media yang saya gunakan adalah akar pakis ya, akar pakis, atau di sini juga saya ada kombinasi ya, ada akar pakis, kemudian ada juga akar kadaka, ada juga yang menggunakan arang. Tapi ketika menggunakan arang itu saya kombinasikan dengan, ada yang dengan sabut kelapa, ada dengan moss, ada yang sabut kelapa, ada dengan moss. Supaya apa? Supaya kondisinya tetap lembab. Jadi ketika disiram itu moss atau pakis bisa menyimpan air. Karena kalau hanya arang saja, arang kurang dalam menyimpan air. Itu dari segi media. Kemudian potnya saya menggunakan pot plastik ya. Ada yang dilubangi, ada yang tidak. Nah, ini akarnya sehat-sehat. Itu dari media. Kemudian dari segi perawatan, di sini
disemprot ya, bisa disiram. Kalau penyiraman, pertama penyiraman itu saya menggunakan air biasa ya, air di sini ada air parit ya, jadi air sungai ya. Menyiramnya dengan selang, jadi tetap diguyur ya, diguyur sampai medianya basah. Waktu penyiramannya dilakukan pagi hari atau sore hari. Berapa banyak penyiraman dalam 1 minggu? Jadi untuk penyiraman itu menyesuaikan. Ketika media masih basah atau masih lembab, yang dicirikan dengan warna yang gelap, berarti itu masih lembab atau masih basah sehingga tidak perlu disiram. Nah, jadi misalnya hujan, kondisi dingin, nah jadi itu bisa sampai 3 hari, bisa 4 hari tidak nyiram. Tapi kalau panasnya sampai mencapai hampir setiap hari mencapai 34, 35, nah itu 2 hari disiram. Nah, biasanya medianya itu kering. Keringnya media itu akan terlihat warnanya lebih muda. Warna medianya lebih muda. Kalau ini terlihat yang ini tua, yang seperti ini masih basah nih. Nah, ini kan lebih muda, ini kering. Nah, tapi ini secara keseluruhan masih lembab, jadi belum waktunya untuk menyiram ya. Nah, kalau sudah warnanya sudah coklat muda seperti ini semuanya, nah itu harus segera disiram. Itu pun tidak boleh sampai terlewat. Jika terlalu terlewat, nanti anggrek bisa dehidrasi sehingga daunnya biasanya layu. Kalau seperti ini kan daunnya sehat-sehat, hijau, tegak. Nah, ini artinya dia cukup. Itu dari segi penyiraman. Kemudian untuk pemupukannya menggunakan ini variasi ya. Saya menggunakan pupuk anorganik, juga pupuk organik dan anorganik. Yang anorganik itu menggunakan gandasil, kemudian ditambahkan insektisida. Jadi berselang-seling, tidak boleh bersamaan memberikan insektisida dan fungisida. Jadi misalnya hari ini disemprot dengan NPK ditambah insektisida, minggu depan NPK dengan fungisida, seperti itu. Selain pupuk anorganik, saya juga menyemprotkan pupuk-pupuk organik. Jadi bisa air cucian beras yang telah difermentasi dengan kulit bawang merah dan bawang putih, disiramkan di sekitar area akar pada media. Bisa juga disemprotkan. Selain itu, pupuk organik yang digunakan, pupuk anorganik lainnya menggunakan POC itu dari Trichoderma yang kami beli di penduduk setempat. Kemudian kadang juga diberi nih cangkang kulit telur, ditaburkan pada media seperti ini. Dan selain itu juga harus dilakukan penyiangan ya, penyiangan terhadap rumput-rumput yang tumbuh di sekitar media seperti ini. Kadang ada jenis tumbuhan paku ya yang tumbuh di sekitar media, itu harus disiang. Nah, ini seperti ini. Nah, ini harus dibersihkan supaya tidak berebut makanan. Nah, ini kadang ada rumput-rumput yang tumbuh karena kita siram dari air yang dari parit, bisa aja ada biji-biji yang terikut atau spora yang terikut. Penyiraman, pemupukan, penyiangan itu perlu diperhatikan. Kondisi lingkungan itu juga harus benar-benar diperhatikan ya. Kalau musim hujan, musim panas, nah itu untuk mengontrol kapan kita harus menyiram tanaman.
Kemudian banyak hal-hal yang perlu diperhatikan seperti jamur, kemudian kadang ada siput. Nah, itu harus dicek. Biasanya kalau musim hujan itu banyak siput, jadi harus kita kontrol. Jadi kita bisa ambil siputnya ya. Kemudian kalau ada jamur segera disemprot dengan fungisida. Jadi tidak ada patokan ya, tidak ada patokan setiap berapa hari sekali itu. Cuman itu juga penting gitu. Itu juga penting untuk diperhatikan. Nah, ini akarnya tumbuh subur, kemudian bahkan ini ada yang bertunas, plantnya sehat ya. Nah, dengan media yang bervariasi. Nah, jadi demikian informasi saya terkait perawatan anggrek bulan di daerah dataran rendah. Ternyata bisa, walaupun kondisi panas, anggrek bulan dapat tumbuh subur dan bisa berbunga kalau perawatannya dapat dilakukan dengan tepat. Demikian sharing dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat, terutama dalam perawatan anggrek di daerah dataran rendah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.